Assalamualaikum Ibu Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah kabarnya sangat baik Bu. Iya, sesuai dengan kesepakatan kita semalam melalui WA, kira-kira mungkin ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, saya ada sedikit permasalahan Bu. Masalah saya ini berkaitan dengan siswa yang sering tidak hadir dikarenakan sering sakit. Jadi menurut Ibu Ulfa, apa yang menjadi harapan Ibu Ulfa dari pertemuan kita hari ini? Saya sangat mengharapkan bahwa permasalahan saya ini bisa saya atasi Bu, agar tidak berdampak pada proses pembelajaran. Menurut Ibu Ulfa, hal apa saja yang membuat murid Ibu Ulfa itu kurang hadir di sekolah? Hal yang menyebabkan murid saya tidak hadir di sekolah karena sakit dan dikhawatirkan siswa tersebut tidak akan naik kelas. Oleh sebab itu, saya sudah menghubungi orang tuanya atau melakukan home visit untuk mengecek keberadaan siswa. Oh begitu ya Bu. Jadi apa yang mungkin menurut Ibu yang membuat anak ini agar segera sembuh itu dan bisa bersama-sama dengan temannya, bagaimana menurut Ibu? Bisa anak ini cepat sembuh. Iya Bu, namanya juga Bu di perkampungan tempat saya bertugas, secara umum masyarakatnya masih mengandalkan pengobatan tradisional seperti minum ramuan-ramuan begitu, dan kemudian banyak masyarakat di sini masih percaya dengan dukun Bu. Oh iya ya. Lalu apa Iya. yang akan Ibu lakukan atau solusi yang bisa Ibu berikan kepada siswa atau orang tua siswa tersebut agar dia bisa sembuh begitu? Jadi saya akan menyarankan kepada orang tua siswa agar anaknya dibawa berobat ke dokter, khususnya spesialis anak, agar dokter dapat mendiagnosa penyakit anak tersebut dan dapat tertangani dengan sebaik mungkin. Mungkin ada cara lain yang dapat Ibu sampaikan kepada orang tua anak tersebut, karena mau ke dokter kan biayanya cukup mahal ya Bu. Iya Bu, ya. Mungkin cara yang lain. Ya Bu, saya sudah menyarankan kepada orang tua untuk berobat ke rumah sakit umum daerah yang menerima kartu BPJS, sehingga dalam pelayanannya itu kan kalau menggunakan BPJS itu kan gratis, tidak makan biaya. Karena di rumah sakit umum daerah itu juga memiliki dokter spesialis anak yang mungkin bisa membantu permasalahan siswa dan orang tua. Betul sekali Bu. Ibu bisa memberikan solusi atas permasalahan mereka. Sekarang apa rencana Ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Pertama yang akan saya lakukan yaitu minta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan home visit. Kemudian saya lanjutkan dengan melaksanakan home visit kepada siswa dan memberikan saran untuk orang tuanya agar membawa anak ke rumah sakit umum daerah agar anak tersebut
dapat cepat tertangani. Suaranya tidak ada, Bu. Iya, mohon maaf Ibu Ulfa. Iya. Rencana Ibu tadi itu sangat bagus. Mudah-mudahan rencana Ibu itu akan berhasil ya, Bu. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana ini bagaimana? Apa itu? Oh iya, makasih Bu Endang. Saya berkomitmen untuk selalu berkoordinasi dengan orang tua siswa tersebut agar agar bisa memantau keberadaan siswa tersebut dan semoga siswa tersebut bisa cepat sembuh karena secepatnya akan ditangani oleh dokter. Ya, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih Ibu Endang atas waktunya untuk sharing tentang masalah yang saya hadapi ya. Semoga kita semua, saya dan Ibu Endang beserta murid-murid kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat agar kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai guru dan siswa juga bisa datang ke sekolah untuk menerima pembelajaran yang kita berikan. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama Ibu Ulfa. Assalamualaikum Ibu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar Ibu Endang hari ini? Alhamdulillah kabarnya sangat baik, Bu. Sesuai dengan kesepakatan kita, kita sudah saling WA tadi malam ya Bu Endang tentang ada yang sesuatu yang akan Ibu Endang bicarakan dengan saya. Kalau Ya, boleh Bu. tahu apa itu Bu? Ya, Bu, saya ingin bercerita permasalahan yang ada di kelas saya, yang siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran, ada siswa yang kurang mampu dalam beberapa pembelajaran itu Bu di kelas. Oh, jadi menurut Ibu Endang, apa yang menjadi harapan Ibu Endang ke depannya agar pertemuan kita pada hari ini bisa mendapatkan solusi buat permasalahan Ibu Endang? Iya Bu, saya berharap permasalahan yang saya hadapi saat ini bisa saya atasi Bu, agar pembelajaran saya di dalam kelas itu bisa lebih menarik, siswa lebih fokus dan saya bisa memandu anak yang memfasilitasi anak yang kurang mampu itu Bu. Kira-kira menurut Ibu Endang, apa yang menjadi harapan Ibu Endang
dari masalah ini agar masalah Ibu Endang ini dapat teratasi? Yang harapan saya itu mereka bisa belajar dengan baik. Yang tidak ya pembelajaran di kelas itu akan lebih fokus kepada siswa, itu harapan saya. Terutama dan yang siswa yang kurang mampu dalam hal membaca itu bisa lebih tahu membaca dan memahami apa yang dia baca. Itu harapan saya. Iya. Menurut Ibu Endang, hal apa saja yang membuat murid Ibu Endang itu tidak fokus dalam menerima pembelajaran yang Ibu Endang berikan? Iya, salah satunya saya sudah ini salah satunya mungkin karena di saya juga di media pembelajaran yang saya berikan itu mungkin kurang mereka minati. Kemudian faktor minat belajar anak juga biasa ada yang tidak tidak apa begitu ya, tidak apa, tidak fokus, tidak biasa bawaan dari rumah karena mungkin faktor keluarga itu begitu. Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi apa yang mungkin menurut Ibu Endang yang membuat anak itu lebih fokus dalam menerima pembelajaran? Apakah Ibu Endang memakai beberapa media, mungkin dari media, kemudian strategi apa yang seharusnya Ibu Endang lakukan di kelas? Wah, iya Bu. Saya sudah membuat merancang pembelajaran yang menarik dan saya selain itu saya juga sudah berkonsultasi dengan orang tua mereka, terutama yang belum tahu membaca, orang tuanya saya sudah hubungi melalui via WA grup orang tua atau saya datangi langsung ke rumah orang tuanya untuk membantu anak ini membaca di rumah dengan buku yang saya berikan itu buku yang lebih menarik ketimbang buku yang ada yang tema itu kan terlalu tebal. Jadi kalau pakai buku tema pakai buku yang ada gambarnya itu yang belum mampu membaca mereka mungkin bisa tahu membaca. Jadi saya berkolaborasi dengan orang tua siswa. Kemudian saya menyiapkan selain dari itu supaya anak-anak itu lebih fokus belajar. Saya menggunakan media pembelajaran lebih menarik seperti menggunakan LCD. Saya buat video pembelajaran yang lebih menarik. Ada gambar, video, itu yang bisa mereka lihat di dalam kelas. Oh, jadi Bu Endang, menurut Ibu Endang, Ibu Endang sebagai guru harus memiliki berbagai macam strategi pembelajaran atau memilih media-media yang lebih menarik. Ada selain dari itu apakah ada media selain dari itu yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Iya, selain saya menggunakan media pembelajaran, saya mengajak siswa kan di pembelajaran saya sudah bagi yang kineste, yang sukanya yang aktif, yang sukanya cuma mendengar, cuma melihat dan mendengar, ada yang suka cuma melihat. Jadi mereka itu saya bagi, terutama yang kinestetik yang mungkin butuh ruang belajar yang besar. Jadi yang mereka itu saya ajak belajar di luar untuk melihat pembelajaran lewat alam begitu. Selain pembelajaran yang lewat LCD, lewat pakai video, saya bawa di luar supaya mereka lebih apa begitu ya, lebih senang, lebih aktif.
Ya, jadi betul sekali Ibu ya. Ibu bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi mengenai anak-anak yang kurang fokus pada pembelajaran ya. Sekarang apa rencana Ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Apa Ibu ada Ya, rencana ke depannya agar ya, permasalahan ini dapat diatasi? ya. Rencana saya yaitu saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan home visit kan itu kan biasa siswa yang malas itu mungkin ada penyebabnya dari rumah, kemudian tidak mampu belajar, yang tidak mampu membaca atau menerima pelajaran itu kan mungkin ada penyebabnya penyebabnya dari rumah salah satunya mungkin dari rumah. Jadi saya lakukan home visit, kemudian sebelum itu saya minta izin kepada kepala sekolah melakukan home visit, ketemu dengan orang tua dan memberikan sama-sama dengan orang tua bagaimana cara agar anak ini terutama yang belum tahu membaca bisa paham membaca begitu. Ya, bagus sekali Ibu Enda ya, rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Kemudian saya ingin menanyakan apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Ya, jelas saya punya komitmen di antaranya komitmen dengan diri saya sendiri, dengan anak dan terutama dengan orang tua karena kalau aku tidak ada komitmen saya tidak bisa saya berkomitmen dengan orang tua bagaimana kita bisa membuat anak ini bisa tahu membaca. Jadi saya berkomitmen setiap hari saya akan pantau anak entah lewat WA kalau bisa sementara belajar di rumah tolong di video kirim ke saya. Jadi supaya orang tua juga punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya di rumah, bukan sekedar diserahkan ke sekolah. Penting anak saya sekolah. Tahu membaca dan tidak itu urusan guru, tidak. Saya berikan penguatan kepada orang tua, pembelajaran itu bukan tanggung jawab sekolah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Jadi kita harus buat komitmen bagaimana anak ini bisa tahu membaca dan saya juga buat komitmen dengan anak bagaimana dia bisa tahu membaca. Jadi caranya dia harus terus belajar membaca di rumah dengan dia cuma membaca sekitar 15 menit dalam satu hari di rumah boleh. Itu karena mungkin anak bosan. Jadi kalau setiap hari dilakukan mungkin dia akan terbiasa membaca. Begitu Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Iya Bu, ya saya berharap dengan rencana dengan apa yang saya sudah masalah yang saya ceritakan kepada Ibu ini bisa kemudian rencana yang saya rencanakan ini bisa menjadi tolak apa dulu begitu? Jadi salah satu motivasi anak atau motivasi saya dalam melakukan pembelajaran lebih baik lagi di kelas. Terima kasih Bu atas waktunya karena sudah mendengarkan keluhan saya. Saya berharap Ibu tidak bosan-bosannya mendengar curhatan saya. Terima kasih. Sehat selalu buat Ibu dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita refleksi, Mbak. Refleksi diri setelah melakukan kegiatan coaching tadi. Apa yang sudah baik dengan percakapan kita. Tadi itu alhamdulillah saya melakukan coaching dengan Ibu. Ibu
terbuka dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Kemudian yang perlu ditingkatkan yaitu apa ya? Mungkin pertanyaan dari saya itu mungkin lebih memotivasi Ibu untuk bagaimana menemukan solusi untuk permasalahan Ibu itu. Kemudian bagaimana saya tetap fokus dengan kehadiran penuh itu, saya berusaha tadi fokus walaupun ada gangguan-gangguan sedikit di luar, saya berusaha fokus mendengarkan apa yang Ibu ceritakan, jadi pendengar yang aktif. Saya berusaha untuk itu karena memang di keadaan seperti ini ada saja gangguan yang terjadi di luar. Kemudian yang terakhir, bagaimana saya untuk memperbaiki dan meningkatnya ya, kita tidak lepas dari terus belajar dan terus belajar bagaimana menjadi coaching yang baik. Begitu. Silakan Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan coaching? Alhamdulillah, saya sangat senang melakukan coaching dengan Ibu Endang karena masalah yang sering terjadi di sekolah yang berhubungan dengan kinerja kita sebagai seorang guru dapat terselesaikan dengan adanya coaching. Alhamdulillah, untuk refleksi saya sebagai coach, saya sangat senang dengan apa yang Ibu seperti ini curhat tentang masalah yang Ibu hadapi di sekolah. Saya sebagai guru juga masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan di sekolah yang mungkin belum bisa saya atasi karena dengan adanya coaching ini dan bisa berbagi dengan Ibu Endang tentang permasalahan yang Ibu Endang alami, maka saya ke depannya bisa merubah atau lebih peka terhadap masalah-masalah yang timbul baik itu di dalam diri anak maupun lingkungan sekolah. Dan kalau masalah saya siswa yang sering sakit-sakitan, jadi saya bisa meminta atau memberikan bantuan kepada orang tua murid ya, di mana antara siswa, guru maupun orang tua itu ada saling kerjasama untuk peningkatan mutu pembelajaran di sekolah kita. Terima kasih Bu Endang. Ya, kalau saya sebagai coach tadi, saya merasa plong karena sudah permasalahan saya itu saya sudah ceritakan dengan terbuka kepada Ibu apa yang saya alami di kelas selama ini yang saya alami di kelas. Alhamdulillah dengan arahan pertanyaan dari Ibu saya bisa menemukan sendiri solusi apa yang harus saya lakukan untuk membuat anak-anak di kelas saya itu, siswa di kelas saya itu bisa fokus belajar dan yang tidak mampu terutama dalam membaca, bagaimana mereka bisa tahu membaca. Jadi saya dengan adanya coaching ini saya merasa apa yang sesak di dada saya itu bisa keluar dengan sendirinya. Terima kasih Bu atas waktunya karena sudah mendengarkan keluh kesah saya di dalam kelas. Saya mohon Ibu tidak bosan-bosannya mendengarkan curhatan saya. Kalau ada sama-sama Bu mendapatkan masalah yang di dalam kelas,
kita di sini saling sharing. Ya, Ibu ya? Iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.